Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 28, ayatnya yang ke-28. Demikian firman Allah. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini masih bicara mengenai hikmat dan akal budi. Saya beri judul memperoleh hikmat dan akal budi. Keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus, hikmat dan akal budi adalah dua hal yang saling berhubungan. Orang yang memperoleh hikmat pasti akan menuntunnya kepada berakal budi. Artinya apa saudara? Orang yang sudah memperoleh hikmat maka akan menjadikan dirinya pribadi yang berakal budi. Bapak Ibu, keluargaku, ini sangat penting perlu kita pahami sebagai orang-orang percaya yang menaruh pengharapan kepada Kristus. Kita dihadapi dengan berbagai tantangan dan kesulitan, maka kita perlu mendapatkan hikmat dan akal budi. Bapak Ibu, keluargaku, hikmat dan akal budi, Alkitab mencatat kalau saudara baca Ayub 28 ayat 13 sampai 28, Ayub menyatakan bagaimana hikmat dan akal budi begitu penting, jauh lebih penting daripada emas, jauh lebih berharga daripada perhiasan, jauh lebih berharga dari Ofir, bahkan permata krisopras, katanya saudara. Betapa hikmat dan akal budi menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu, manusia banyak sekali identitasnya menjadi manusia yang hebat, punya kepintaran, punya keahlian. Mungkin dia cerdas dalam menangani setiap kesulitan, dalam menghadapi setiap tantangan. Tetapi tahu gak Bapak Ibu, kehebatan manusia ada batasnya. Kehebatan manusia seringkali mentok dalam sebuah problem. Oleh karena itu saudara, kita membutuhkan yang namanya hikmat dan akal budi. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana hikmat itu? Saya mau katakan hikmat itu bersumber dari Tuhan, saudara. Ya, hikmat itu tidak didapatkan dari pengalaman, dari pengetahuan, dari kepandaian kita. Hikmat itu mutlak datangnya dari Tuhan. Dan dari ayat yang tadi kita baca, dari mana datangnya akal budi? Akal budi itu datangnya dari perjuangan kita dalam menjauhi kejahatan. Engkau akan menjadi orang yang berhikmat kalau engkau punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang berakal budi kalau engkau bisa berjuang menghadapi segala kejahatan. Engkau berjuang menjauhi segala kejahatan, maka akal budi diberikan kepada kita. Nah, pagi ini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memperoleh hikmat dan akal budi? Yang pertama saudara, hikmat dan akal budi akan kita peroleh kalau kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Ini hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami. Seseorang akan menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi kalau kita punya komitmen takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan bukan takut fobia tanpa alasan, tetapi setiap kali ada hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, kita berkata tidak karena kita takut akan kuasa Tuhan. Yang kedua, dari mana hikmat dan akal budi kita peroleh? Yang kedua, hikmat akal budi kita peroleh kalau kita mau diajar dan mau belajar. Saudara, belajar dari pengalaman. Saudara, belajar dari kegagalanmu. Saudara, belajar dari kesalahanmu. Saudara, belajar dari kesalahan orang. Saudara, belajar dari keberhasilan orang. Kita mau terus belajar dan diajar, mengerti kehendak Allah. Yang ketiga, saudara, bagaimana hikmat dan akal budi diperoleh? Yang ketiga, ketika kita suka berdoa dan menyembah Tuhan. Ingat, hikmat itu datangnya dari Allah. Semakin engkau bangun hubungan yang intens dengan Tuhan, yang terus-menerus dengan Allah, hidup di dalam doa dan penyembahan, maka di situ Tuhan mencurahkan hikmat kepada kita. Dan yang keempat, dari mana kita memperoleh hikmat dan akal budi? Kalau kita minta petunjuk Tuhan dalam segala hal.
Dalam setiap masalahmu, mari minta penyertaan Tuhan. Minta petunjuk Allah. Minta suara Allah menuntun setiap langkah kita. Selamat pagi keluargaku. Mari kita berlomba-lomba menerima, meminta kepada Allah hikmat dan akal budi, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.